Qala Allah Ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 56. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang kafir Mekah saat itu. Kata Allah, ud'ul ladzina za'amtum, panggillah. Ya, ud'u ini fi'il amr, domirnya antum, dari kata-kata da'a yad'u. Ya, ud'u. Nah, domir antumnya ud'u. Ya, jadi perintah, panggillah. Ya, kamu tuh alladzina za'amtum, yaitu orang-orang yang selama ini menganggap, menduga annahum, bahwasanya mereka itu alihatun, tuhan-tuhannya, min dunihi, selain daripada Allah. Mereka orang-orang Mekah ada yang menganggap ya orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai Tuhan tapi dipanggil sebagai Tuhan. Ya, jadi kata Allah, coba panggil tuh mereka yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan oleh mereka orang-orang kafir Mekah. Nah, seperti itu. Sebab ya Allah udah jelaskan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan tuh nggak ada. Ditampilkan tuh Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Illallah, kecuali Allah. Jadi artinya yang berhak menjadi Tuhan itu hanya Allah. Itu konsep yang dipelajari dalam akidah ya kita yang dibawa oleh Rasulullah. Konsep la ilaha illallah. Jadi mentiadakan segala Tuhan-Tuhan ya, namun mengisbatkan tu Allah. Jadi yang dianggap sebagai Tuhan hanya Allah, enggak boleh yang lain. Sementara orang-orang kafir Mekah pada saat itu banyak yang menganggap ya Tuhan itu bukan Allah. Ini dibilang Tuhan, ada Tuhan Lata, ada Tuhan ya Uzza, ada Tuhan Manat. Lata, Uzza, Manat, dan banyak lagi nama-nama Tuhan lainnya. Ya, bahkan nanti ada lagi dibilang kal malaikati, malaikat dibilang anak perempuan Tuhan. Tuh. Jadi ada yang punya pendapat begitu, sudah ada. Ya, dibilang malaikat itu anak perempuan Tuhan. Wa Isa lagi, Isa dikatakan anak Tuhan. Ya, kalau dibilang Isa anak Tuhan nggak boleh, kufur. Isa ibnu Maryam. Nah begitu. Makanya di dalam Al-Quran setiap ada kata-kata Isa pasti diikuti dengan bin. Isa ibnu Maryam. Nama-nama nabi yang lain di dalam Al-Quran kagak pakai bin, nggak pakai. Musa, udah Musa aja. Harun nggak disebut Musa bin, nggak. Harun bin, enggak. Ibrahim bin, enggak. Ya, nggak ada tuh. Muhammad nggak ada bin. Ya, jadi di dalam Al-Quran nama-nama nabi itu nggak ada yang pernah disebut dengan binnya, kecuali ketika Allah menyebut Nabi Isa bin Maryam. Ini sebagai salah satu bentuk penolakan bahwa salah dan tidak benar kalau yang menyatakan Isa ibnullah. Ya, kalau dibilang Isa anak Allah, Isa anak Tuhan. Tuh, jadi nggak boleh kita bilang Isa anak Tuhan. Isa anak Maryam. Dia manusia biasa lalu diutus sama Allah, terus ajarannya bertauhid. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa tauhid, la ilaha illallah. Isa ya Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan Nabi Allah Isa itu utusan Allah. Jadi ajarnya tauhid juga Bapak Saudara, mengesahkan Allah. Tuh Nabi Allah Isa. Ya, jadi ada yang menganggap Isa anak Tuhan. Wa Uzair lagi.
dibilang Uzair anak Tuhan juga. Ya ada 3 nih yang dituduhkan. Ya ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Isa, ada yang bilang Uzair. Nah itu tidak benar semuanya. Makanya Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Somad. Lalu diterangkan lagi Allah tempat kita meminta. Kita mau minta tolong, mau minta apa aja, mintanya sama Allah. Ya, itu namanya Allahus Somad. Lalu dijelaskan lagi, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah nggak punya anak. Jadi kalau yang bilang Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, malaikat anak Tuhan, itu nggak benar. Ya, sebab Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi itu konsep yang diajarkan ya oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu harus kita kuatkan, saudara. Ya akidah Islamiyah, ya surah Al-Ikhlas itu dijelaskan. Ya jadi kalau ada orang yang menduga-duga ada Tuhan selain Allah, nah itu jelas-jelas enggak benar. Apalagi ada yang menuduhkan malaikat anak Tuhan, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Nah itu semuanya ditolak ya, dan itu enggak benar semuanya. Itu begitu. Fala yamlikuna, maka mereka tidak bisa memiliki, ya menguasai kasfaduri, menghilangkan bahaya ankum dari kamu. Jadi Tuhan-Tuhan yang dianggap tadi ya selain Allah, termasuk malaikat Isa dan Uzair, dia tidak bisa ya untuk ya memiliki, menguasai, menghilangkan dari segala bahaya daripada kamu. Tuh, jadi yang bisa mengangkat bahaya itu hanya Allah. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu yang bisa memindahkan dan mengalihkan itu hanya Allah. Makanya kita selalu bilang ya muhawwilal ahwal, ya hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Itu yang muhawwilal ahwal Allah. Tidak ada selain Allah ya, yang bisa merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu situasi ke situasi yang lain. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu, baginya, ila ghairikum, kepada yang lain ya dari kamu. Ulaikal ladzina yad'una, mereka itulah orang-orang yang menyeru ya hum akan mereka alihatan ya Tuhan-Tuhannya, yabtaguna, mereka mencari, yatlubuna ya, jadi mereka mencari ila rabbihim, kepada Tuhannya, al-wasilata, akan satu jalan, al-qurbata, yaitu satu pendekatan, bitaati, dengan taat. Innahum, sesungguhnya mereka, ya ini badalun min wawin ya, jadi inna ayyuhum, ya ayyuhum itu badalun min wawin, jadi artinya ayyuhum, siapa di antara mereka. Tuh, ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat ya, jadi ayyuhum ini i'rabnya jadi badal min wawin, yabtaguna ay yabtaghiha allazi huwa ya, jadi ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat, ilaihi, kepadanya. Pakai ya bighairi, maka bagaimana dengan yang lainnya. Wa yarjuna, dan mereka berharap rahmatahu, akan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut akan azabnya Allah.
kaghairihim seperti selain daripada mereka. Pakai patada'unahu maka bagaimana ya kamu itu menyeru mereka alihatan maksudnya Tuhan-Tuhan. Inna azaba rabbika sesungguhnya azab Tuhan kamu kana mahzura sesungguhnya itu adalah yang sangat ditakuti. Hati-hati kalau kita menyembah selain Allah dan kita mengakui ada Tuhan selain Allah, nanti azab Allah sangat ditakutkan. Itu namanya apa? Inna azaba rabbika kana mahzura. Sungguh azab Allah itu sangat ditakuti. Sebab azab Allah begitu pedih ya bagi orang-orang kafir yang syirik, yang menyekutukan Allah. Nanti azab Allah di hari kiamat sangat ditakutkan. Wa in bermakna ma ya, artinya innya in nafi. Wa in ma min qaryatin dan tidaklah. Tuh jadi wa in bermakna ma dan tidaklah min qaryatin dari satu kampung urida ahluha yang dimaksud penduduk-penduduknya. Jadi yang dimaksud disebut kampung tuh penduduknya, tidaklah dari satu penduduk kampung. Illa nahnu kecuali ya nahnu kami muhlikuha yang akan menghancurkannya qabla yaumil kiamati sebelum terjadi hari kiamat. Ya, itu Allah yang bilang begitu, tidak ada dari penduduk-penduduk kampung kecuali nanti kami akan hancurkan sebelum datangnya hari kiamat. Bil mauti maksudnya ya kasih mati. Itu maksudnya dihancurkan nanti manusia bakalan mati. Ya, jadi sebelum hari kiamat aja mereka udah mati. Ya, jadi ya banyak orang yang belum sampai hari kiamat sudah ya itu dimatikan. Ada juga nanti yang mengalami hari kiamat. Ya entah kapan masanya, karena kita nggak tahu yang namanya hari kiamat kapan terjadinya. Ya, walaupun tanda-tanda hari kiamat sudah banyak, tapi ya kapan hari haknya wallahu alam. Apa masih 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, atau seminggu lagi, wallahu alam bishawab. Enggak ada yang tahu. Yang jelas sebelum terjadi hari kiamat manusia udah banyak yang dimatikan. Ya, udah dimatikan lebih dulu. Ya, sehingga dia nanti nunggunya di alam barzah. Tuh, jadi orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu tuh Bapak Saudara berarti nunggu hari kiamatnya saat di alam barzah, alam penantian. Makanya disebut barzakh. Ya, alam kubur disebut dengan alam barzakh. Ya, jadi dia antara dunia dengan akhirat. Jadi sebelum terjadi hari kiamat, ya mereka yang udah mati itu ya menunggu di alam barzakh. Nah, kita bagaimana? Masih alam dunia. Nah, apakah kita ngalamin kiamat? Wallahu alam, itu urusan Allah, kita nggak ada yang tahu. Yang jelas hari kiamat akan terjadi dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Cuma ketika ditanya kapan terjadinya, nggak ada yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang-orang yang belum sampai hari kiamat tapi udah mati. Nah, berarti dia nunggu hari kiamatnya di alam barzah, di alam kubur. Nah, ini yang dimaksud bil mauti, ya dimatikan ya. Au mu'adzibuha atau mereka diazab azaban syadida dengan azab yang pedih bil qatli dengan sebab dibunuh wa ghairihi dan lain-lainnya. Orang kafir yang kagak percaya ya masih di dunia aja udah diazab. Bagaimana caranya? Terbunuh dia. Ya, artinya ketika perang melawan orang-orang Islam mereka tewas mati. Nah, itu bentuk azab mereka di dunia, dibunuh. Ya, itu begitu. Karena zalika bil kitabi adalah yang demikian itu terdapat di dalam kitab, udah tertulis semuanya dalam lauhil mahfuz maksudnya. Ya, jadi semua yang terjadi ya yang kita lakukan semuanya tidak lepas catatannya ada di lauhil mahfuz. Mastura itu artinya maktuba, tertulis. Jadi mastur udah maktub, udah tertulis. Jadi ini Bapak Saudara, ini kita semuanya catatannya udah
tertulis di mana? Di Lauhil Mahfuz. Apa yang kita kerjakan, yang besok kita mau ngerjain apa nih? Ya, apa yang akan terjadi besok itu udah ada tulisannya. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Coba kita nggak tahu. Tapi orang-orang yang kasyaf tahu itu. Para wali min auliyaillah dikasih kasyaf dia Bapak Saudara. Sehingga dia bisa membaca orang apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, dia bisa lihat sesuai dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu begitu hebatnya Allah kasih itu kasyaf. Kasyaf itu artinya dia bisa melihat, ya bagi orang yang kagak ngelihat dia bisa ngelihat. Dia dikasih indra ke-6 namanya. Tuh, jadi kalau kita indranya cuma ada 5, tapi orang-orang yang dikasih kasyaf dia punya indra tambahan lagi, sehingga mata batinnya bisa ngelihat. Tuh begitu. Itu namanya ahli kasyaf. Nah itu dia bisa melihat Allah yang kasih, sehingga apa yang tercatat tertulis di Lauhil Mahfuz dia bisa lihat. Nah itu begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ya apa yang kita lakukan besok, seminggu, sebulan, setahun lagi itu udah ada catatannya semua di Lauhil Mahfuz. Ya kana zalika fil kitabi mastura. Jadi artinya catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Wa ma mana'ana, dan tidaklah menghalangi kepada kami an nursila, untuk kami mengutus bil ayati, dengan membawa mukjizat. Tuh jadi Rasul termasuk Nabi Muhammad ya diutus itu dengan membawa mukjizat bil ayat, itu namanya ayat dengan mukjizat. Allatik tarohaha ahlu Makkah, yang memang bisa ditemukan tuh oleh ahli Makkah. Orang ahli Makkah lihat sendiri betapa banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad pernah ya mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Itu keluar air segar. Ya. Itu dilihat semuanya. Nabi Muhammad disuruh belah bulan menjadi 2, dilihat. Ya. Itu mukjizat ya yang Allah berikan. Bahkan mukjizat yang terbesar yang sampai saat ini masih ada kelihatan ya Al-Quran. Ya. Kalau mukjizat yang lain ya itu saat itu kejadiannya. Ya, Isra Mi'raj itu satu bentuk mukjizat yang Allah berikan. Ya, Allah coba ya perjalankan Nabi Muhammad yang begitu jauh namun singkat. Tapi itu mukjizat, enggak sembarangan. Ya, makanya kalau bukan dengan iman mereka enggak akan percaya. Ya, itu seperti itu. Jadi begitu singkatnya perjalanan, namun Nabi diberikan berbagai macam pengamalan atau pengalaman. Ya, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke atas langit, sampai pulang lagi. Dan ternyata itu Nabi ya melakukannya dalam waktu yang sangat singkat, lailan, hanya di sebagian malam. Bahkan dijelaskan tempat tidur Nabi aja tuh masih hangat, Nabi udah balik lagi. Itu kita Pak, kalau yang namanya tidur, kalau kita tinggalin itu masih hangat tuh, tubuh kita kan ya ada mengandung energi panas, sehingga tuh di tempat tidur yang kita tempatin itu pasti ada panasnya. Itu panasnya ya angetnya belum hilang, Nabi udah sampai lagi. Cepet gak kayaknya? Cepet banget. Ya, cepet banget Bapak Saudara. Ya Rabbi ya Karim. Tapi dalam waktu yang cepat itu Nabi ya, banyak banget yang dikerjain. Nabi setiap ya ngelewatin di tempat-tempat yang bersejarah, kan Nabi sholat 2 rakaat. Coba kalau sholat paling cepat 2 rakaat ya berapa menit? Nabi sholatnya nggak kayak kita cepet bener. Nabi enggak, khusyuk.
Nah itu sholat di tempat ini disolat, tempat ini sholat, tempat ini sholat. Terus ke atas langit ketemu sama para nabi berbincang-bincang. Ya, kemudian ketemu dengan Allah. Itu cukup lama. Tapi disitulah Allah memberikan keberkahan waktu. Ya begitu. Sementara itu tempat tidur masih hangat, Nabi udah sampai lagi. Ya Rabbi ya Karim. Makanya kalau ada orang bilang malam itu dia bisa ya menghatamkan Al-Quran, ya itu nggak mustahil. Dia diberikan keberkahan dalam waktu. Kalau menurut kita ya 1 juz 30 menit. Ya coba bayangkan kalau kita baca 30 juz berarti perlu waktu berapa? Kalau kagak berhenti-berhenti 1 juz 30 menit misalnya, ya itu kan makan waktu 12 jam. Enggak berhenti-berhenti, enggak istirahat. Siapa yang mampu? Ya, nih mulut kita ledes ya. Iya, 12 jam. Tapi orang-orang yang begitu mulia, dia bisa menghatam Quran di 1 malam. Kenapa? Dia diberikan keberkahan waktu. Tuh, Masya Allah. Itu begitu Bapak Saudara. Nah inilah orang-orang istimewa namanya. Nah jadi Nabi saat itu dikasih mukjizat yang memang begitu banyak. Sebagai salah satu bukti ya beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah ya untuk membawa misi yaitu ketauhidan, membawa ajaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Illa an kadzdzaba, melainkan bahwasanya berbohong biha dengan mukjizat-mukjizat tersebut al awwalun, yaitu mereka yang pertama. Lima arsalnaha, ya karena apa yang telah kami utusnya, fa'ahlaknahu, maka kami hancurkan mereka. Banyak umat-umat yang tidak percaya, bahkan mendustakan kerasulannya. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi banyak nabi-nabi yang lain yang sebelum Nabi Muhammad dibawa mukjizat, tapi mereka tetap tidak percaya, bahkan mereka mendustakannya, sehingga Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Walau arsalnaha ila haula'i, kalau seandainya kami mengutusnya ya kepada mereka, lakazzabu biha, tetap mereka akan berbohong, mendustakan. Seandainya kami utus lagi nabi nih bawa mukjizat, tandanya udah jelas ada mukjizat, ya itu tetap aja mereka mendustakannya. Wastahaqqul ihlaka, dan mereka minta supaya dihancurkan. Wa qad hakamna, dan sungguh kami telah menghukumkan biimhalihim, untuk mengundur-ngundurkan, liitmami amri Muhammadin, untuk menyempurnakan urusan perintah Nabi Muhammad. Itu orang-orang kafir Mekah banyak yang minta dan nantangin, ya Muhammad, kalau benar-benar engkau seorang nabi, coba turunkan azab sekarang saya, hari ini juga turunkan azab, saya kagak percaya sama kamu. Tuh sampai begitu. Tapi Nabi nggak mau minta, nggak seperti Nabi Allah Nuh. Kalau Nabi Allah Nuh minta langsung, habis udah banjir. Ya, yang namanya banjir itu turun dari atas air dan juga ya dari ya bawah tanah keluar. Kan biasanya kalau hujan dari atas doang ya. Ya ini enggak, dari bawah keluar juga. Masya Allah. Itu yang namanya ya banjir besar yang Allah turunkan kepada ya umat Nabi Nuh. Tapi kalau Nabi Muhammad, umatnya nantangin, ya Muhammad tolong berikan azab saat ini juga, sekarang juga. Tapi Nabi nggak mau, ditunda, biarin aja. Kalau memang orang ini kagak beriman, mudah-mudahan nanti anak-anaknya yang beriman. Coba kalau dihancurin, habis semuanya. Itu begitu. Jadi begitulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka yang minta diturunkan azab, ya tapi Nabi ya enggak pernah minta, ya Allah turunkan azab buat umat saya. Enggak pernah Rasul begitu. Ya biarin saja. Ya, nah akhirnya sempurna ya dakwah Nabi Muhammad.
Ya sampai di Madinah ternyata itu Islam diterima oleh semua kalangan, baik di Madinah maupun di Mekah. Tadinya orang Mekah nggak ada yang menerima, Bapak Saudara. Ya sampai Nabi mau dibunuh dan di situ terjadi hijrah sehingga Nabi mesti pindah dan meninggalkan kota Mekah. Padahal itu kota kelahirannya, ya tapi ditinggalkan. Ya seperti itu. Akhirnya di Madinah banyak yang menerima ajaran Nabi Muhammad, cepat berkembangnya. Nah setelah itu ternyata orang Mekah pun menerima. Namanya Futuh Mekah. Adanya Futuh Mekah tuh akhirnya berbondong-bondong orang-orang Mekah masuk Islam. Turun ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh berhasil dakwah Nabi. Coba kalau Nabi minta, ya Allah hancurkan semua ya orang-orang Mekah, habis sudah. Ya, nah begitulah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina samudan naqata, dan kemudian kami telah mendatangkan kepada Samud an-naqah, yaitu onta. Ini Nabi Allah Soleh. Nabi Soleh itu ya itu nabi yang diutus untuk umatnya kaum Samud. Ya, salah satu mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi Allah Soleh adalah naqah. Naqah itu hanya onta besar. Keluar dari mana? Dari batu besar. Dari batu keluar onta. Karena permintaan siapa? Permintaan kaumnya. Ya orang-orang Samud minta, wahai Nabi Soleh, kalau kamu benar-benar Nabi, coba dari batu-batu ini ya keluarkan ya onta yang besar. Tuh permintaannya begitu. Coba Bapak Saudara, masa batu melahirkan onta? Ya ternyata bisa keluar dari batu itu onta besar. Tapi yang namanya orang kafir udah begitu tuh mukjizat yang begitu hebatnya, tetap aja nggak percaya, kagak percaya dengan Nabi Allah Soleh. Akhirnya ya itu ontanya dibunuh sama umatnya Nabi Soleh, dibunuh. Nah akhirnya diturunkan tuh azab tuh begitu. Ya jadi ya mereka banyak yang ingkar, nggak percaya dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Jadi wa ataina samudan naqata ayatan, sebagai satu mukjizat mubsyiratan yang jelas mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Itu onta keluar dari batu besar, memang permintaan mereka. Bayinatan wadihatan, jelas ya. Fazolamu, namun mereka zolim. Kafaru, mereka kufur biha dengan ya mukjizat tersebut. Fa'ahlaku, akhirnya mereka dihancurkan, habis mereka mati semuanya. Wa ma nursilu bil ayati, dan tidaklah kami ya mengutus dengan mukjizat al mukjizat illa tahwifa, kecuali itu untuk ya menakutkan mereka, lil ibadati, supaya mereka ibadah. Itu diberikan mukjizat agar mereka takut, nggak berani ya melawan para nabi dan rasul, supaya dia taat, dia mau ibadah. Ternyata banyak juga walaupun udah dikasih mukjizat ya mereka tetap tidak percaya, sehingga akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kan begitu, mukjizat tujuannya supaya mereka percaya, sehingga mereka mau beriman, sehingga mau ibadah. Tuh lil ibadati fayu'minu, agar mereka mau beriman. Kan begitu. Makanya Nabi kalau ngelihat ada orang-orang di masanya itu beriman, Nabi enggak kagum. Kenapa? Karena mereka banyak ngelihat mukjizat. Tapi yang Nabi kagumi kalau ada generasi-generasi Nabi Muhammad yang udah ratusan tahun dia beriman.
nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad, nggak pernah ngelihat langsung mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi dipercaya. Makanya kata Nabi, tuba, summa tuba, summa tuba, 3 kali, Bapak Saudara. Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa orang yang beriman kepada saya, namun dia belum pernah ngelihat saya? Bapak Saudara, saya tanya nih, seandainya saya tanya nih, Bapak pernah nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Pernah kenal sama Nabi Muhammad? Tuh, jawabannya enggak. Ya kalau ditanya kenal, kenalan di mana? Ya, kita kan kagak pernah kenal dengan Nabi Muhammad. Pernah ngelihat Nabi Muhammad? Belum, tapi kita percaya. Percaya banget. Ya, percaya 100%. Nah, seperti itu. Nah, itu yang Nabi kagumi. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak pernah melihat saya, tapi dia beriman kepada saya. Tuh begitu ya. Jadi ini merupakan salah satu keistimewaan yang Rasulullah ya berikan kepada kita. Ya, generasi yang begitu jauh dari zaman Rasulullah tetapi beriman, bahkan kita berusaha untuk terus menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti baru wazkur idzqulna laka dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad